Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ernawati dengan NIM S1R021009, di mana saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Di mana judul proposal saya ialah pengaruh lembar kerja peserta didik berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 8 SMPN 1 Woja. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan di sana, ada beberapa masalah sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematis cenderung masih rendah. Yang kedua, peserta didik cenderung terpaku pada guru, sementara peserta didik sangat pasif dalam proses pembelajaran, sehingga ketika dihadapkan dengan soal yang non-rutin atau tidak biasa mereka temui, peserta didik akan mengalami kesulitan memecahkan dan merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, peserta didik cenderung menerima materi pembelajaran tanpa mampu memecahkan masalah jika diberikan pertanyaan yang berbeda dari contoh selama pembelajaran. Jadi, jika guru memberikan soal tapi tidak sesuai seperti yang diajarkan sebelumnya, siswa itu kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu, kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah disebabkan juga karena peserta didik kurang memahami materi dan strategi pengaplikasian pengetahuan tersebut tidak dibelajarkan dalam konteks yang nyata. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh lembar kerja peserta didik berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 8 SMPN 1 Woja. Untuk rumusan masalahnya ialah apakah LKPD berbasis etnomatematika berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 8 SMPN 1 Woja. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh LKPD berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 8 SMPN 1 Woja. Untuk manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya bidang matematika. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika kontekstual yang berbasis kebudayaan. Sedangkan manfaat praktisnya ada 4, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Di mana manfaat peserta didik yang pertama yaitu bagi peserta didik untuk meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran matematika melalui LKPD berbasis etnomatematika. Yang kedua, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua, bagi guru, di mana LKPD berbasis etnomatematika ini merupakan produk penelitian yang dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini akan dapat memberikan manfaat untuk menentukan LKPD dan model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, yang keempat, bagi peneliti, yaitu menambahkan wawasan dan pengalaman tentang cara mengembangkan LKPD etnomatematika sebagai bekal mengajar. Yang kedua, menjadi pengalaman yang membuat peneliti lebih siap untuk menjadi calon pendidik atau guru yang profesional. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan tentang memodifikasi dan merancang LKPD matematika. Selanjutnya, kajian teori, di mana pengertian LKPD menurut Rahman 2020, LKPD itu merupakan bahan ajar yang masuk dalam kategori bahan ajar cetak. Jadi dalam penyusunannya juga harus memperhatikan prosedur penyusunan bahan ajar. Selanjutnya, pengertian etnomatematika menurut Astuning Tias DKK 2017, yaitu etnomatematika merupakan suatu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya
lingkungan, dan matematika sebagai rumpun ilmu. Sehingga LKPD Etnomatematika adalah sebuah lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, di mana tugas-tugas itu yang terdapat dalam LKPD menggunakan konteks budaya. Nah, selanjutnya terkait kemampuan pemecahan masalah. Ini menurut Gunantara DKK 2014, kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Polya, ada 4 langkah dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang pertama itu memahami masalah, understand the problem. Nah, pada tahap ini, masalah harus dibaca dengan cermat dan teliti. Jika perlu, bisa dibaca secara berulang-ulang agar mampu memahami isi dari suatu masalah yang diberikan, sehingga dapat dinyatakan sendiri seperti beberapa hal, yaitu mengetahui apa yang ditanyakan pada masalah, apa saja petunjuk yang diketahui maupun yang tidak diketahui, serta apa hubungan dari antara keduanya. Selanjutnya, membuat rencana penyelesaian masalah atau make a plan. Nah, setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya ialah membuat rencana menyelesaikan masalah jika siswa sudah mendapatkan informasi dari apa yang dinyatakan dan apa yang diketahui. Selanjutnya, siswa memikirkan langkah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah, mulai dari memikirkan strategi, metode, rumus, serta prosedur penyelesaian masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana, carry out the plan. Pada tahap ini, siswa akan mengimplementasikan hasil dari tahap pertama dan tahap kedua. Siswa akan mengerjakan soal sesuai rencana yang telah dibuat, mulai dari strategi, metode, serta prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir, memeriksa kembali jawaban, look back. Pada tahap ini, siswa memeriksa kembali hasil jawabannya, siswa mengecek apakah jawaban yang sudah dikerjakan dengan langkah-langkah yang benar atau belum. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Nah, di sini ada 3 penelitian yang saya temui. Yang pertama itu penelitian Paramarta DKK pada tahun 2020 tentang penerapan lembar kerja siswa matematika berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan membangun karakter positif siswa, di mana hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang kedua, penelitian Disnawati dan Nahak pada tahun 2019 tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatematika Tenun Timur pada materi pola bilangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hasil belajar siswa pada materi pola bilangan lebih tinggi dari ketuntasan minimal 70% yang telah ditetapkan di sekolah. Yang terakhir, penelitian Argani DKK pada tahun 2020 tentang pengembangan LKPD berbasis etnomatematika dengan pendekatan saintifik pada materi bangun datar pada sekolah menengah pertama. Jadi dari hasil analisis atau uji coba menunjukkan bahwa LKPD etnomatematika dengan pendekatan saintifik pada materi bangun datar itu memenuhi kriteria valid dan praktis. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana kondisi awal kemampuan pemecahan masalah matematisnya itu ada 4. Yang pertama, memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, diterapkan LKPD berbasis etnomatematika, dilakukan melakukan analisis data. Nanti kita akan menemukan bahwa nanti ada nggak pengaruh LKPD berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 7 SMPN 1 Woja. Di sini untuk hipotesisnya terdapat pengaruh LKPD berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi pola bilangan siswa kelas 8 SMPN 1 Woja. Metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, yang dimana penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif,
yaitu metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian terdiri dari angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Saya melakukan objek penelitian ini di SNMPTN 1 Woja. Lalu populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP 1 Woja dan sampelnya saya hanya mengambil kelas 8 1. Prosedur penelitian. Jadi sebelum menerapkan LKPD berbasis etnomatematika, kita lakukan post-test. Lalu sesudah menerapkan LKPD berbasis etnomatematika, kita lakukan post-test. Lalu kita analisis datanya dengan uji T. Lalu buat kesimpulan apakah LKPD berbasis etnomatematika ini dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa atau tidak. Di mana teknik pengumpulan teknik pengumpulan datanya di sini ada 3, yaitu ada observasi, tes tulis, dan dokumentasi. Di mana observasi ini adalah suatu metode mengamati situasi atau peristiwa secara objektif. Nah, selanjutnya ada tes tulis, yaitu dilakukan untuk mengetahui pengaruh LKPD peserta didik berbasis matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Jadi tes ini nanti terdiri dari soal esai sebanyak 4 butir soal. Tapi sebelum melakukan tes terhadap siswa, soal ini harus diuji dulu validitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya dokumentasi, di mana dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data. Dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji normalitas, lalu ada uji T, dan pengujian hipotesis. Di mana uji normalitas yaitu digunakan untuk melihat data yang diperoleh apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam uji normalitas adalah mentabulasi data ke dalam daftar distribusi frekuensi. Selanjutnya ada uji T. Selanjutnya ialah uji T, di mana untuk menguji data kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun data yang akan dianalisis itu adalah data pre-test dan post-test. Selanjutnya ialah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah, yaitu apakah LKPD berbasis etnomatematika dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.